Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Engkau sudah memimpin kehidupan kami sepanjang malam, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, dengan kasih Tuhan yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini, kami ingin belajar daripada firman-Mu. Berkatilah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, tema kita hari ini ialah identitas orang percaya. Saudara, kita adalah orang berdosa. Setuju? Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang berdosa. Dalam Roma 3 ayat 10 sampai 11 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, itulah keadaan manusia yang berdosa. Karena dosa, maka hati manusia penuh dengan kelicikan dan sulit menerima kebenaran. Bahkan dikatakan, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat di hadapan Tuhan. Inilah keadaan manusia yang berdosa. Tetapi kita bersyukur kepada Allah, saudara. Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah memenuhi tuntutan keadilan Allah atas dosa manusia. Kita yang seharusnya menerima hukuman karena dosa kita, namun semua hukuman itu telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Karena itu seorang teolog bernama Charles Spurgeon mengatakan, lewat kematian Kristus, Allah menjadikan benar orang yang tidak benar. Dia mengampuni mereka yang pantas dihukum, dan Dia berkenan kepada orang yang tidak pantas dikenan. Ini artinya Tuhan memberikan kepada kita keselamatan yang sungguh-sungguh adalah anugerah Allah semata. Kristus mengerjakannya buat kita dan memberikan keselamatan itu gratis atau cuma-cuma. Karena itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, Allah mengatakan kita atau manusia yang percaya kepada Tuhan disebut ciptaan yang baru, manusia yang baru. Inilah identitas kita yang baru saat ini. Manusia yang percaya pada Kristus adalah ciptaan yang baru. Kita disebut anak-anak Allah atau warga negara sorga. Hal inilah yang dijelaskan dalam ayat yang kita baca. Petrus sebagai penulis bagian ini mengatakan kepada jemaat yang ada di daerah Asia Kecil yang saat itu sedang mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, agar mereka tidak takut dan gentar, dan agar mereka tidak minder disebut sebagai orang Kristen. Tapi sebaliknya, Petrus meneguhkan identitas mereka, bahwa mereka adalah ciptaan baru yang berharga di mata Allah. Dalam ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebutan-sebutan yang terhormat ini dulunya diberikan kepada orang Israel
sebagai bangsa pilihan Allah. Kalau kita baca Keluaran 19 ayat 6, dikatakan di sana, "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Saudara, sekarang sebutan-sebutan tersebut diberikan kepada gereja, yaitu orang-orang percaya. Janji-janji yang besar yang dibuat oleh Allah kepada umat Israel sekarang digenapi kepada orang yang percaya pada Kristus, yaitu Israel yang baru. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang sedang Petrus katakan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, umat kesayangannya, dan inilah identitas mereka yang baru. Saudara, identitas inilah yang kita miliki sekarang sebagai orang percaya, yaitu kita adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Hal itu menjadikan kita berharga di mata Allah. Namun pertanyaannya, untuk apa Tuhan memberikan kita identitas yang baru? Jawabannya jelas, agar menjadikan kita berbeda dengan orang yang belum percaya, dengan orang-orang dunia ini. Oleh karena itu, hendaklah kita yang telah percaya hidup sesuai dengan identitas kita. Rasul Paulus mengatakan dalam Surat Filipi 1 ayat 27, "Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang dalam iman yang timbul dari berita Injil." Dikatakan supaya kita berpadanan atau sejalan dengan Injil yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mau agar hidup kita menjadi terang dan garam dunia, sehingga nama Tuhan dikenal melalui kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus ajarkan suatu perilaku yang baru sesuai dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Misalnya, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dalam Injil Matius dikatakan, "Jika kamu hanya sanggup mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Mereka juga melakukan hal yang sama. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa bedanya kamu dengan orang berdosa? Mereka juga melakukan hal yang sama." Artinya, Tuhan Yesus mengajarkan kita suatu pola hidup yang baru, yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia ini, yaitu untuk tidak membalas dendam, tetap mengasihi orang yang menyakiti kita, mendoakan musuh-musuh kita, berbuat lebih bagi orang lain, dan sebagainya. Saudara, inilah identitas baru yang kita miliki ketika kita percaya kepada Kristus, yaitu kita berharga di hadapan Tuhan. Dan ingat, kita hidup bukan lagi untuk diri kita dan dunia ini, tetapi untuk Kristus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Karena kita adalah umat kesayangan Tuhan, Tuhan yang menjadi Raja kita, Tuhan kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Artinya, hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan yang telah menebus kita di atas kayu salib. Karena itu saudara, mari kita hidup sesuai dengan identitas kita, yaitu sebagai ciptaan yang baru, sebagai warga negara sorga, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita hidup dengan kesungguhan hati kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saudara, kiranya renungan ini membawa kita hidup semakin memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu, meteraikan di dalam hidup kami, dan mampukan kami menerapkannya di dalam setiap hal yang kami kerjakan, setiap hal yang kami pikirkan dan kami katakan, supaya semua itu Tuhan boleh sejalan dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong, kiranya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi terang dan garam dunia ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan memimpin dan Tuhan menolong dan Tuhan menyertai setiap kami. Kami butuh pertolongan-Mu sebab kami sadar, Tuhan, tanpa-Mu kami tak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan,
peganglah tangan kami erat-erat. Berkati setiap kebutuhan, keperluan kami, Tuhan yang boleh cukupkan. Segala pergumulan sakit penyakit kami pun bawa dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang boleh berikan kami kesabaran menjalani sakit penyakit yang sedang kami alami. Biar Engkau juga memberikan kami kesembuhan dan kuasa-Mu yang dinyatakan. Kami percaya kepadamu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami dan nama-Mu yang dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur hanya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.